Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malik Ose, NIM S1E1 18039. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bahasa pemrograman Python yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai operasi dalam pemrograman Python. Adapun operasi dalam pemrograman Python terdiri dari operasi aritmatika, kemudian operasi pembanding atau relasi, operasi penugasan, operasi logika, operasi bitwise, dan operasi ternary. Yang akan saya jelaskan pertama yaitu mengenai operasi aritmatika. Di mana operasi aritmatika ini menjelaskan mengenai logika matematika yang ada di pemrograman Python. Di antaranya menjelaskan mengenai operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, kemudian sisa bagi, dan pemangkatan. Baik, kita mulai saja dari pertama, yaitu mengenai operasi penjumlahan, dimana saya beri contoh yaitu misalnya kita akan menjumlahkan antara dua buah bilangan bilangan yang terdapat jumlah mangga dan jumlah jeruk. Kemudian untuk mendapatkan hasilnya kita panggil fungsi dari jumlah, kemudian kita running. Dia akan hasilnya 14 karena dia akan menjumlahkan antara jumlah mangga dan jeruk, di mana fungsi jumlah akan menjumlahkan angka yang terdapat pada mangga dan jeruk. Itu mengenai penjumlahan. Kemudian untuk pengurangan kita ganti cari contoh lain. Misalnya di sini kita mempunyai uang sebesar 20.000, kemudian kita akan membayar sebuah harga dengan harga 5.000. Kita bikin fungsinya dimana kita akan mendapatkan kembalian, dimana kita bikin uang, kita kurangi dengan bayar. Kita panggil fungsinya print, kita print kembali, kita running. Hasilnya 15 karena dari hasil print kembali ini dia akan memasukkan nilai angka yang ada di uang dan jumlah bayar, dan akan mengeluarkan sebuah nilai dari hasil pengurangan antara uang dan jumlah bayar ini. Itu mengenai pengurangan. Kemudian kita melangkah ke perkalian. Ini saya hapus saja, kita cari contoh lain. Untuk perkalian sendiri saya akan memberikan sebuah contoh baru mengenai di perkalian ini. Saya akan memberikan sebuah fungsi yang akan memasukkan sebuah nilai. Kita langsung saja, misalnya kita variabel A sama dengan integer, kita inputkan sebuah nilai, masukkan nilai. Ini sebenarnya bisa berlaku pada pembagian dan perkalian tadi, tapi kita coba di pengurangan. Kita akan coba di perkalian integer,
input, kita akan menginputkan nilai, masukkan nilai. Di sini nilai B ya, sini nilai A. Kemudian kita bikin fungsinya jumlah sama dengan A kali B. Print jumlah. Kita save, refresh. Aduh, kenapa error ini? Tunggu. Integer input, masukkan nilai. Oh, kata tanda kutip, mohon maaf, saya lupa tanda kutip di sini Pak. Kita gunakan tanda kutip. Aduh. Nggak bisa. Coba kita masukkan nilai, misalnya 3, nilai B 4, maka hasilnya 12. Begitu juga di pembagian, tinggal kita rubah tandanya. Kalau perkalian tandanya bintang, di pembagian tandanya garis miring. Nah, ini pembagian. Ini untuk pembagian, tandanya dia garis miring. Kita coba, kita masukkan nilai, misalnya 15, nilai B3, dia akan membagikan hasil inputan dari nilai A dan nilai B, di mana A nya tadi 15 dan B 3. Itu untuk pembagian. Kemudian kita akan kemudian operasi aritmatika yang selanjutnya, yaitu sisa bagi atau modulus. Kita cari contoh lain. Misalnya untuk di sisa bagi, saya bikin dulu bagi. Misalnya bilangan, kita mempunyai dua buah bilangan dengan bilangan 1 sama dengan 5. Jangan 5, dia lebih tinggi. Bilangan 2 misalnya dengan 5. Kemudian kita panggil fungsinya print sisa bagi adalah, kita relasikan koma, kita masukkan panggilannya 1, koma, dan koma, halaman 2 adalah koma hasil. Coba kita tes error bilangan. Oh, ini kayaknya error lagi. Tunggu. Saya agak hang ini. Dua
kode error. Apa yang error ini? Koma bilangan 1 cocok bilangan 1 sama dengan 10. Bilangan 1 koma hasil kemudian untuk pemangkatan kita coba pemangkatan, misalnya bilangan 1 misalnya sama dengan 8, bilangan 2 sama dengan 2, maka hasil pangkat sama dengan bilangan 1 kita kalikan double kali bilangan 2, print hasil. Kemudian kita lanjut kepada operasi yang kedua, yaitu operasi perbandingan, di mana operasi perbandingan di sini akan membandingkan antara true dan false. Di operasi perbandingan ini terdiri dari yaitu operasi sama dengan, kemudian operasi tidak sama dengan, kemudian lebih besar dari, lebih kecil dari, terus lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Baik, mungkin kita masuk langsung pada contohnya. Kita hapus dulu ini, langsung ke contoh saja. Untuk operasi perbandingan, misalnya kita mempunyai nilai X sama dengan 5, kemudian Y sama dengan 10, kemudian kita print X sama dengan X. Ini akan memprint nilai X yang ada di sana. Kemudian kita kopikan saja, kita ganti dengan Y untuk mengambil nilai Y. Kemudian print X sama dengan Y, maka menghasilkan X sama dengan Y. Di sini jangan pakai spasi. X sama dengan Y. Kita coba dulu.
Kita coba menghasilkan yang X sama dengan Y menghasilkan false karena X kan nilainya 5, Y 10, berarti X dengan Y tidak sama dengan berarti false. Kemudian kita kopikan saja, kita ganti dengan tidak sama dengan, tanda seru di sini, tidak sama dengan, kita kopikan lagi, di sini kita ganti lebih besar X lebih besar, kemudian kita kopikan saja, kita ganti jadi lebih kecil, kemudian kita kopikan lagi, kita ganti jadi lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan, ini juga lebih besar sama dengan, kita kopikan lagi, kita ganti menjadi lebih kecil sama dengan, kita save, kita running. Di sini tadi lebih X tidak sama dengan Y menghasilkan true karena memang nilai X tidak sama dengan Y. Kemudian X lebih besar dari Y false karena nilai X kan 5, Y 10, berarti lebih kecil X. Ini X lebih kecil dari Y menghasilkan true. Kemudian X lebih besar sama dengan Y menghasilkan false. X lebih kecil sama dengan Y menghasilkan true. Kemudian kita lanjut pada operasi yang ketiga, yaitu operasi penugasan. Operasi penugasan ini yaitu untuk memberikan tugas pada variabel. Operasi penugasan ini terdiri dari pengisian yang disimbolkan dengan simbol sama dengan, kemudian penjumlahan yang disimbolkan dengan plus sama dengan, kemudian pengurangan sebenarnya sama seperti dengan operasi aritmatika tadi. Untuk lebih jelasnya kita masuk saja pada contoh, misalnya di sini saya akan menugaskan sebuah variabel umur, akan memberikan nilai 20, maka di sini misalnya kita mempunyai angka sama dengan 10, kemudian kita akan melakukan penugasan penjumlahan angka kita plus sama dengan 2, maka print hasil penugasan sama dengan tambah tes hasil penugasan 12, karena angka yang kita berikan misalnya 10, terus
kita melakukan penugasan penjumlahan ditambah 2, maka dia akan menginputkan nilai menjadi 12. String di sini dimaksudkan untuk mengubah objek yang kita masukkan menjadi sebuah nilai. Bisa juga misalnya penugasan pengurangan, maka akan menghasilkan 8. Ini mengenai operasi penugasan. Untuk misalnya penugasan selanjutnya yaitu untuk modulus, hasil modulus, penugasan modulus akan menghasilkan 0. Ini mengenai operasi penugasan mungkin seperti ini. Jika kita memberikan sebuah angka, kemudian kita akan menugaskan angka tersebut akan dijumlahkan atau dikurangkan, maka akan mengeluarkan sebuah nilai hasil dari penugasan tersebut. Seperti penugasan penjumlahan, pengurangan tadi, seperti itu. Kemudian kita lanjut kepada operator selanjutnya yaitu operator logika, di mana operator logika ini terdiri dari 3 yaitu AND, OR, dan NOT. AND berarti bernilai true jika kedua nilai variabel true. OR bernilai true jika salah satu nilai variabel true. Kemudian NOT bernilai true jika nilai variabel false. Untuk lebih jelasnya kita mulai langsung saja ke contoh ya. Misalnya kita mempunyai sebuah nilai, misalnya kita mempunyai sebuah nilai sama dengan 5 lebih besar, lebih kecil sama dengan lebih kecil 10. Kita coba dulu yang N dan N 10 lebih kecil dari 2 lebih besar dari 2, maka hasilnya bernilai kita print nilai, maka hasilnya akan bernilai true berat N karena kedua variabelnya baik 5 lebih kecil dari 10 dan 10 lebih besar dari 2 sama-sama bernilai true. Jika untuk OR, kita coba OR di sini. Untuk OR dia bernilai true karena coba kita ganti angkanya, misalnya di sini kita ganti lebih besar, lebih kecil. Dia akan tetap bernilai true karena di logika OR dia mencari salah satu yang bernilai true. Kan di sini 5 lebih kecil dari 10 bernilai true, maka dia akan mengeluarkan nilai 5 lebih kecil dari 10. Kalau or not dia untuk not sintak. Baik, kita mulai pada video selanjutnya yaitu mengenai while dan for. Oke.
kita mulai saja. Pertama yaitu while. Langsung saja ke contohnya. Misal i sama dengan 0 while true while true if i lebih kecil 0 print nilai i sama dengan koma i, kemudian i sama dengan i tambah 1 elif i dari sama dengan 10.2 break. Ini kayaknya harus ditabulasi. Ini lagi tabulasi. Kita tes. Nah, di sini while akan melakukan perputaran nilai selama i masih mencukupi nilai dari nilai yang kita masukkan. Di sini kan kita masukkan nilai kurang dari 10, maka dia akan melakukan pengulangan selama belum mencapai belum mencapai 10. Jika nilai sudah lewat dari 10, maka dia akan berhenti. Itu untuk while. Kemudian kita lanjut ke for. Untuk for, misalnya contohnya for i in rank 0,10 print i. Ini untuk while for. Ini untuk for. Kita tes. Begitu juga pada for. Dia akan melakukan pengulangan for in rank 0,10. 0 di sini kita mulai dari 0 sampai in rank batasnya sampai 10. Di for ini juga digunakan untuk mengulang sesuatu nilai, misalnya pada sebuah list, dictionary atau tuples. Kemudian kita coba contoh lain, misalnya kita pakai misalnya contohnya karakter kartun. Kita contohnya saja, misalnya tuh karakter kartun, misalnya di sini Goku, koma Naruto, Doraemon, Ipin. Kemudian kita panggil list ini dengan cara for karakter in karakter kartun kita print karakter. Kita coba tuh begini. Satu kali tabulasi saja mungkin just. Nah, for in rank karakter di sini akan menggambarkan seluruh list yang ada di daftar list yang ada di sini. Dia akan mengeluarkan karakter yang kita telah tuliskan dalam list ini
menjadikan list terurut ke bawah. Mungkin itu untuk while dan for. Kita mengharap ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya ini yaitu if else, dimana if else atau percabangan. Ada 3 kondisi percabangan di sini, yaitu if else dan elif. Untuk lebih jelasnya kita melangkah saja ke contoh soal. Pertama untuk if dulu. Saya contohkan dulu untuk if. Misalnya kita punya variabel umur sama dengan 20. Ini untuk if dulu. Umur lebih besar 18.2 print sudah beranjak dewasa. Kita print. Nah, di sini masuknya kan di sini kita masukkan kondisi if umur kurang lebih besar dari 18. Sedangkan variabel yang kita masukkan umur di sini sama dengan 20. Jika umur lebih besar dari 18 berarti dia sudah beranjak dewasa karena lebih besar dari 18. Ini untuk kondisi if. Kemudian kita bisa tambahkan untuk else. Di sini kita bisa else print, misalnya print belum cukup umur. Misalnya kita ganti di sini kurang dari 18, maka yang keluar adalah belum cukup umur karena umur di sini ditetapkan sudah 20, dan jika umurnya kurang dari 18 maka dia akan mengeluarkan output belum cukup umur. Jika dia mengeluarkan sudah beranjak dewasa, maka ini kondisinya dia akan mengecek kondisi di sini. Jika kondisi di sini benar, maka dia akan mencari kondisi lain, berarti di sini belum cukup umur yang kondisinya benar. Itu untuk else. Atau mungkin contoh lain di sini, misalnya contoh lain ini kita print di sini kriterianya sudah beranjak dewasa, kemudian elif umur kurang dari 30, dan umur lebih dari 30 dan kurang dari 50, print memasuki masa keemasan. Terus langsung else saja, else titik 2 print masih anak-anak. Coba kita tes.
Nah, di sini saya inputkan nilai umur 20, maka dia masuk di kriteria sudah beranjak dewasa. Coba kita ganti menjadi 40, maka dia akan masuk di kriteria memasuki masa keemasan. Kita coba lagi. Masukkan nilai 10, maka hasilnya masih anak-anak karena tidak memenuhi kriteria keduanya ini. Mungkin itu untuk if else. Terima kasih. Baik, kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu mengenai fungsi. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja kepada contoh. Di sini saya akan membuat sebuah fungsi, misalnya def. Fungsi itu dinotasikan dengan def salam titik 2 print maka kita panggil fungsinya error kenapa ini? Salah tulis. Nah, keluar selamat siang. Di sini kan kita tulis, kita notasikan variabelnya def salam print selamat siang. Lalu kita panggil salamnya, kita panggil def salam ini, maka yang akan keluar adalah ucapan selamat siang. Ini untuk memanggil fungsi. Atau dengan contoh lain, yaitu misalnya dengan menggunakan parameter. Contoh lain dengan menggunakan parameter, contohnya di sini saya akan mencari sebuah luas persegi. Kita defkan dulu luas persegi, def luas persegi panjang. Luas persegi panjang, kita masukkan variabelnya panjang lebar. Kemudian luas lebar titik 2 luas dalam kurung panjang kali lebar. Kita panggil print untuk luasnya luas persegi panjang titik 2 persen desimal. Di sini kita lupa tanda kutip. Gunakan tanda kutip dulu. Tanda kutip, lalu persen luas. Kemudian kita panggil fungsinya luas persegi panjang. Kita masukkan angkanya, misalnya 5 panjangnya dan lebarnya 3. Maka hasilnya adalah kenapa error ini? Luas persegi name luas line 7. Saya lupa tanda sama dengan, lupa. Kita refresh. Nah, hasilnya adalah 15. Dari
fungsi di sini. Kita panggil fungsinya dan kita masukkan angkanya di sini kan 5 dan 3. Dia akan memasukkan sebuah rumus persegi panjang dan mengeluarkan sebuah nilai fungsi yang telah dipanggil tadi, kemudian menghasilkan 15. Mungkin itu untuk materi, itu untuk fungsi atau function.